Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sekarang ini hari kedua pelaksanaan ekskursi geologi regional pada tahun ajaran 2020-2021. Sekarang ini kita berada di lokasi pertama di hari kedua atau LP 2.1. Jadi sekarang ini kita berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng yang secara fisiografis letaknya berada di zona depresi tengah atau zona Solo. Di sini nanti kalian akan tugas mahasiswa adalah melihat ya, mengamati manifestasi panas bumi yang ada di sini. Kemudian nanti mahasiswa juga diharuskan untuk melihat kondisi secara geologi dan melihat juga sistem panas bumi yang ada. Jadi nanti akan dijelaskan lebih detail mengenai sistem panas bumi terkait dengan batuan reservoirnya, kemudian caprocknya, kemudian sistem fluidanya, air meteorik dan lain sebagainya, termasuk heat source-nya. Jadi selain itu kalian juga diminta untuk melihat secara menyeluruh ya dalam kondisi regional mengenai kawasan Dieng ini. Jadi kita berada di Dieng ini kan seharusnya adalah depresi atau dataran, tapi mengapa ini menjadi dataran tinggi Dieng itu nanti juga harus dikaji lebih lanjut lagi dan diinterpretasi oleh mahasiswa untuk tahu, termasuk gunung-gunung yang ada di sekitar kita ini. Ada Gunung Sindoro, Sumbing dan lain sebagainya. Baik, selamat pagi di pagi yang cukup dingin sekali nih. Di sini kita berada di lokasi pertama hari kedua. Nah, sudah dijelaskan Pak Fatih tadi lokasi kita di mana. Kita pada zona depresi Solo. Namanya zona depresi Solo. Bukan berarti kita di area Solo, bukan. Karena fisiografi ini juga ada terkait dengan tipe atau lebih ditekankan lebih mirip lokasi tipe. Nah, Solo, jajaran dari Solo kan jajaran gunung api. Menerus di sepanjang Jawa. Nah, kita sampai di sini. Di belakang kita cukup banyak produk-produk vulkanisme. Jadi produk-produk vulkanisme dan manifestasinya. Nah, mungkin sedikit saya gambarkan sebentar terkait proses Dieng ini atau kompleks Dieng ini, kenapa bisa seperti ini. Nah, awalnya dulu seperti ini. Jadi ini sederhana saja biar tidak terlalu kompleks saya menjelaskannya. Jadi ada suatu gunung api besar, gunung api komposit atau Rogo Jembangan istilahnya. Dulu ini dibagi menjadi 3 prakaldera sebelum kaldera. Kemudian saat terjadinya kaldera dan pasca. Nah, sebelum atau prakalderanya dia membentuk gunung api komposit yang cukup besar. Produknya ya di area-area sini. Kemudian gunung apinya meletus membentuk suatu kaldera besar. Kaldera besar. Nah, karena ini sudah sistem kaldera, tenaganya sudah keluar semua, mungkin dia mulai fase akhir vulkanisme. Ini tinggal sisa tenaganya sudah lemah. Ini masih ada aktivitas lagi. Muncullah gunung-gunung api di sini. Ada Gunung Andong, ada Gunung Rejosari, ada Sikunir dan sebagainya. Nah, di fase terbentuknya kaldera, terbentuknya gunung-gunung ini, kecil-kecil ini adalah fase setelah kaldera atau fase pembentukan gunung api di dalam kalderanya. Nah, semakin lama dia mati atau istilahnya dia menunjukkan pelemahan aktivitas vulkanisme. Nah, sisa-sisanya ya tinggal yang kita lihat seperti ini.
di belakang kita ini. Membentuk suatu sistem geotermal dengan sumber panas yang sudah tidak mengeluarkan lava. Ingat, gunung apinya sudah tidak mengeluarkan lava, tapi aktivitasnya itu masih seperti yang ini, yang kita lihat di sini. Nah, kurang lebih gambaran yang di area geotermal ini kurang lebih seperti ini. Jadi ada suatu sistem geotermal yang bekerja di sini, mulai dari adanya batuan sumber panas, jadi mirip dengan sistem minyak bumi lah istilahnya. Dalam sistem petroleum system relatif mirip, cuman ada beberapa perbedaan. Kalau di petroleum system itu ada source rock, reservoir, caprock, trap, caprock atau seal, trap, dan suatu sistem petroleum system yang saling berkesinambungan. Untuk geotermal pun mirip, ada sumber panasnya, ada batuan reservoirnya atau wadahnya, ada sealnya atau penahannya, kemudian ada suatu sistem trap, perangkap. Nah, dalam kaitannya ini sederhananya, saya yakin kalian sudah paham di perkuliahan sederhananya. Oke lah, kita lihat di sini sering atau cukup banyak awan-awan yang menghasilkan hujan. Dia masuk melalui rekahan-rekahan, dia terpanaskan, boiling. Kemudian di sini terjadilah uap dengan tekanan tinggi yang tertahan. Mungkin ada juga yang lepas, tapi kan ketika lepas tidak semuanya langsung lepas. Ini ada tertahan. Nah, yang tertahan-tahan ini kita bor. Inilah bukti-bukti di sebelah sana ada pengeboran. Di sebelah yang sana juga ada pengeboran. Dibor oleh PT Geodipa Energi Dieng. Untuk tekanan dari ini untuk menggerakkan generator menghasilkan tenaga listrik dan disalurkan. Seperti itu. Baik, jadi tadi sampai di suatu sistem geotermal. Tapi jelasnya saya yakin kalian sudah paham di perkuliahan di kelas. Ini kita gambarkan sederhananya saja di area sini. Nah, berkaitan dengan eksplorasi atau regional, ya kalau kalian cari suatu sistem atau cari geotermal, ya carilah di busur-busur magmatik. Jangan di yang mengarah ke forward atau bahkan jauh di backup sana. Itu jarang ditemui. Dan untuk menemukannya itu relatif mudah, kalau beda dengan mungkin minyak bumi atau yang batu bara itu susah. Kalau ini mudah karena morfologinya sudah jelas, secara fisiografi sudah jelas gunung apinya di mana, tinggal terkait teknik eksplorasi di bawah permukaannya atau berkaitan dengan teknik eksploitasi terkait kimia fluida, tekanan dan sebagainya, scaling dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan sistem alterasi kurang lebih seperti ini. Jadi alterasi real, proses alterasinya bisa kita lihat. Kalau biasanya kalian di kampus atau di lapangan di Jogja sana, biasanya kita melihat produknya saja. Jadi produk dari suatu proses alterasi saja. Sudah batuannya sudah ada, sudah teralterasi, bahkan ada mineral sulfida ataupun mineral biji yang lainnya, ataupun tipe-tipe alterasi. Nah, di belakang kita ini adalah suatu prosesnya, proses yang sedang berjalan. Katakanlah ini batuan sumbernya atau batuan panasnya, ini host rocknya, kemudian batuan samping terkena sirkulasi fluida yang panas. Nah, dia terpanaskan terus menerus, interaksi antara air fluida ini, fluida meteorik dari atas, campur dengan fluida magmatik. Khususnya nanti kalau tipe air geotermal, dia akan cenderung proses boiling. Nah, boiling ini akan menghasilkan tekanan, persis seperti kalau kalian masak air yang ditutup. Nah, ketika dia boiling pasti ada tekanan untuk ke arah yang lebih suhu rendah atau ke arah tekanan yang lebih rendah. Dia akan cenderung naik, bukan didorong dari bawah, tapi dia akan cenderung naik karena tekanan tinggi. Nah, naiknya ini memanasi batuan samping. Naik terus. Batuan samping yang terpanaskan, dia tidak akan terpanaskan dan terkena fluida. Dia akan berinteraksi. Dia tidak akan, istilah ikatan kimia tidak stabil, membentuk ikatan baru yang stabil pada kondisi suhu dan temperatur yang baru. Nah, inilah proses alterasi. Proses alterasinya apa, Pak?
Ya bisa kita lihat di belakang relatifnya oke lah, kemerah-merahan sampai putih. Mungkin pembentukan feldspar atau clay mineral seperti ilits, magnetik dan sebagainya nanti bisa dipelajari, cuman sederhananya saja ini suatu proses alterasi. Kalau mengarah ke porfiri saya rasa belum. Ini baru ke fase awal suatu alterasi atau lebih mengarah ke epitermal. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian eksplorasi mungkin mineral-mineral biji emas dan sebagainya, ya carilah yang tidak sedang proses seperti ini. Kalau sedang proses seperti ini kalian gali, bahaya. Nanti ya bisa terkena gas yang beracun, bisa mungkin terkena ledakan dari tekanan dari bawah. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Mungkin nanti akan ditambahkan Bu Lis. Baik, selamat pagi semuanya. Saya melanjutkan penjelasan dari Pak Fatih dan Pak Garbo ya. Oke, tadi Pak Fatih sudah menjelaskan bahwa titik lokasi ini, lokasi di daerah Sekidang itu berada di zona depresi Jawa. Nah, di dalam zona depresi Jawa itu, Van Bemmelen mengatakan ada pemunculan gunung api kuarter, dan Van Bemmelen mengatakan ada zona sendiri, namanya zona gunung api kuarter. Misalnya Gunung Sindoro dan Sumbing. Nah, zona depresi Jawa tersebut pada titik ini lebih tepatnya disebut zona Solo atau zona Solo sensu stricto subzonanya. Ya, di luar itu ada subzona Ngawi, subzona Blitar, dan subzona yang sensu stricto sendiri. Nah, di dalam zona Solo sensu stricto itu daerah sini muncullah namanya aktivitas vulkanisme kuarter. Termasuk di dalamnya ini adalah perbukitan Dieng atau kompleks Dieng. Nah, untuk masalah geothermal yang sudah dijelaskan oleh Pak Garbo tadi, ini adalah penjelasan atau ringkasan untuk geothermal secara umum, belum yang untuk di daerah Sekidang ini. Nah, tugas Anda nanti adalah mengetahui atau menganalisis, melakukan interpretasi bagaimana dengan sistem geothermal yang ada di Sekidang ini. Perlu kita ketahui bahwa daerah zona depresi Solo atau gunung api kuarter di daerah sini, kita ada di daerah kira-kira di sebelah barat lautnya Gunung Sindoro Sumbing ya. Kemudian kita sebut perbukitan Dieng, dan di mengalasi perbukitan Dieng ini di bawahnya ada zona batuan-batuan dari seri pegunungan Serayu Utara yang tertutupi oleh endapan-endapan kuarter. Nah, dengan demikian silakan kalian melakukan analisis terhadap sistem geothermal di daerah Sekidang ini. Kira-kira siapakah yang akan menjadi sumber pemanas seperti ini? Kemudian batuan atau formasi apa yang bisa menjadi reservoir, tempat di mana fluida itu terpanaskan? Kemudian formasi apa yang akan menjadi caprock, di mana fluida tersebut bisa dibatasi oleh batuan-batuan yang relatif impermeable di sini. Nah, mungkin sedikit penjelasan ya, bahwa sebenarnya yang namanya geothermal itu tidak hanya berada di daerah gunung api. Kita mengenal geothermal juga bisa disebabkan oleh tektonik, oleh gunung api, bisa juga diakibatkan oleh batuan panas hot rock yang berupa plutonik yang tidak sampai tererupsi menjadi gunung api. Nah, untuk Pulau Jawa dan khususnya di Sekidang ini, kita mengetahui bahwa genetik dari geothermal ini adalah berasal dari aktivitas vulkanisme atau gunung api. Nah, gunung api ini akan memanasi batuan-batuan reservoir yang tentunya di sini harus memiliki karakteristik porositas, permeabilitas ya, yang mencukupi supaya dia bisa menampung fluida yang cukup di dalam batuan. Kemudian batuan akan terpanasi, tetapi harus ada caprocknya, karena kalau caprocknya tidak ada, seperti kalau kita memanasi air ya pada panci atau ceret yang tidak ada tutupnya, kan sulit untuk terpanasi, sulit untuk mencapai titik didih tertentu ya, sehingga tidak menguap. Kalau dengan adanya caprock ini maka bisa terjadi penguapan. Nah, uap itulah yang akan menjadi sumber energi panas bumi melalui beberapa graben. Uap itu bisa melalui beberapa patahan-patahan atau kekar, uap itu bisa keluar dan menjadi sumber energi panas bumi. Nah, di sini
energi panas bumi itu sudah dipakai sebagai tenaga listrik. Ya, kita mengenal ada PT Geodipa yang menjadi pembangun dari ini instalasi dari tenaga listrik ini. Oke, pada umumnya kalau kita mengkaitkan geologi dengan sistem panas bumi, ada beberapa hal yang harus kita pelajari, di antaranya geomorfologi, batuan atau stratigrafi, kemudian juga struktur geologi. Nah, untuk geomorfologi, kalau kita mengenal sistem panas bumi di daerah gunung api atau pegunungan, biasanya dia terkait dengan puncak relief-relief yang kasar, yang tinggi ya di daerah gunung, kadang-kadang juga dikelilingi oleh gunung-gunung, dan pada umumnya berada pada gunung api kuarter, tetapi yang sudah hampir ke arah postvulkanisme. Kalau gunung api kuarter yang masih sangat aktif seperti Merapi, kemudian Sumbing, Sindoro seperti itu, kita masih sulit untuk bisa mengeksploitasi energi panas bumi. Kecenderungannya adalah pada gunung-gunung api kuarter yang mungkin kuarternya kuarter tua ya, dan biasanya membentuk kerucut yang sudah agak landai atau agak tumpul. Itu secara morfologi. Lalu secara batuan atau stratigrafi, daerah manifestasi panas bumi itu harus dikendalikan oleh batuan tadi ya, yang permeable sebagai reservoir, lalu impermeable. Kemudian untuk secara struktur, pada daerah panas bumi biasanya dia terjadi pada suatu cebakan, di mana cebakan itu dikendalikan oleh adanya suatu struktur sesar. Kadang-kadang sesar itu membentuk melingkar yang kita menyebutnya sebagai rim structure ya. Dan biasanya di tengah-tengah dari rim structure itu terdapat graben. Disitulah graben yang menjadi tempat potensi atau prospek panas bumi atau daerah prospek areanya di situ. Oke, itu dari struktur geologi. Nah, sekarang dari geologi lingkungan bagaimana? Orang mengenal bahwa namanya energi panas bumi itu adalah energi terbarukan yang ramah lingkungan. Nah, seperti itu, maka kita sekarang perlu mengembangkan dan kedepannya akan semakin dikembangkan energi panas bumi di Indonesia ya. Ramah lingkungan misalnya saya katakan, kenapa ramah lingkungan? Karena akibat atau efek yang diberikan tidak terlalu banyak ya. Memang ada yang sedikit peristiwa keracunan gitu ya, tapi sebenarnya keracunan itu juga tidak terlalu perlu ditakutkan ya. Beberapa gas-gas yang beracun itu kadang-kadang hanya ada di bagian bawah, dari level-level bawah di dekat permukaan. Jadi kalau kita berdiri kadang-kadang tidak sempat menghirup yang gas-gas berbahaya tersebut. Walaupun kadang-kadang juga bisa meluap ke lingkungan sekitarnya ya, tapi itu bisa dikendalikan. Kemudian itu terkait dengan gas beracun. Lalu ramah lingkungan berikutnya adalah adanya kendali sumber daya air ya. Kalau di sistem panas bumi ini kekurangan air, maka nanti energinya pun akan berkurang. Oleh karena itu orang harus mempertahankan daerah recap sekitar daerah proses panas bumi. Itu sebabnya maka daerah sini perlu kita pertahankan vegetasinya ya, penghijauannya, sehingga itu akan menjadi daerah yang ramah lingkungan karena akan sangat terkait adanya infiltrasi air menuju ke air bawah tanah ya. Artinya kita tetap mempertahankan lingkungan di sekitar kawasan panas bumi. Oke. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa manifestasi yang bisa kita lihat khususnya di daerah Sekidang ini. Kita akan jalan-jalan sebentar ya. Mari. Baik mahasiswa yang mengikut ekskursi ya. Di sini kita berada di titik kawah Sekidang ya. Yang perlu kita ketahui bahwa di kawah ini terdapat beberapa manifestasi. Saya sebutkan misalnya ya, di sini ada kolam air panas, kemudian ada gelembung-gelembung gas uap air, yang biasanya orang menyebutnya itu fumarole ya, yaitu lubang-lubang gas, lubang kecil yang bisa mengeluarkan gas dengan berbagai macam komposisinya. Apabila fumarole itu mengandung sulfatar yang cukup banyak, kita menyebutnya sulfatara ya, mengandung sulfur yang cukup banyak. Oke, selain air panas atau mata air panas juga ada tanah beruap atau itu steaming ground ya, di sana steaming ground. Kemudian ada juga gelembung-gelembung gas. Kita melihat bahwa mata air panas ini mengandung gelembung-gelembung gas. Kemudian juga ada tanah atau batuan teralterasi yang warnanya
keputih-putihan itu ada batuan teralterasi. Selain itu juga ada endapan belerang ya yang warnanya kekuning-kuningan. Oke, suhu air panas di sini itu bisa mencapai 90-an derajat Celcius. Kemudian titik manifestasinya sendiri di daerah Sikidang ini bisa berpindah-pindah tempat. Nah, orang menyebutnya Sikidang karena seperti kidang ya, bisa loncat-loncat. Ini mungkin saat ini di sini, saat besok mungkin bisa berpindah ke beberapa meter sebelahnya dan seterusnya ya. Kalau kita melihat dari kejauhan tampak fumarole yang cukup besar di sebelah sana ya. Dan di sana pun juga banyak singkapan batuan teralterasi yang cukup intensif di sana. Saya akan mendekat ke arah batuannya dulu ya. Mari. Oke. Ini adalah salah satu contoh singkapan batuan di daerah Sikidang yang sudah mengalami alterasi. Jadi alterasi itu adalah perubahan ya, perubahan dari sifat fisik batuan dan juga sifat kimianya. Kalau kita melihat seperti ini, batuan tersebut yang tadinya mungkin warnanya batuan vulkanik ya, abu-abu kehitaman atau abu-abu, itu sekarang sudah berubah menjadi lebih putih ya, keputih-putihan. Kemudian yang kekuning-kuningan ini adalah coating atau sulfur coating ya, endapan-endapan belerang yang bisa terekam dalam batuan tersebut. Nah, perubahan alterasi batuan tersebut pada umumnya bisa mengarah ke batuan yang lebih halus, misalnya dari plagioklas atau dari kuarsa atau dari mineral-mineral yang lain berubah menjadi ke mineral-mineral lempung ya. Dan biasanya kalau intensitasnya belum terlalu lanjut, kecenderungannya adalah perubahan di sini akan menjadi ketipe argilik. Dan itu nanti kadang-kadang akan diikuti dengan beberapa perubahan mineral yang ada di petrografi batuan. Oke. Nah, saya juga sedikit memberikan penjelasan tentang struktur ya tadi ya. Kalau dikatakan struktur sesar itu sangat mempengaruhi daerah prospek panas bumi, maka struktur kekar pun juga kadang-kadang perlu kita perhatikan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa kekar ya. Ada kekar di sini. Nah, ini tampak di depan mata ya. Hanya saja kadang-kadang ada struktur geologi entah itu sesar atau kekar di daerah potensi geotermal itu tertutupi oleh endapan-endapan karena banyak batuan yang sudah mulai lapuk. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kejadian atau terjadinya kekar dan retak-retakan yang lain? Itu ada metode yang namanya analisis merkuri dari soil atau tanah. Kita ambil sampling dari tanah di daerah geotermal, kemudian kita analisis di laboratorium untuk melihat konsentrasi dari merkuri atau Hg di tanah. Selain itu juga ada konsentrasi CO2 tanah yang bisa kita kenali. Dari anomali konsentrasi tersebut, kita bisa mengetahui beberapa titik anomali yang bisa kita arahkan atau interpretasi menjadi suatu kelurusan atau kemungkinan terjadinya sesar-sesar yang mungkin tidak tampak dengan tanda-tanda yang ada di permukaan. Baik, di sini gasnya cukup menyengat, menandakan bahwa H2S cukup besar ya, tapi masih bisa kita tolerir, artinya belum membuat orang menjadi lemas ya. Oke, jadi itu manifestasi yang banyak yang kita jumpai di daerah sini. Dari kejauhan mungkin juga ada perubahan warna ya pada breksi vulkanik, menandakan bahwa daerah tersebut ada di dekat dari manifestasi panas bumi yang mengubah batuan menjadi batuan yang teralterasi. Oke, saya kira cukup, mungkin nanti bisa kita kenali lagi beberapa manifestasi yang ada di daerah panas bumi Sikidang ini. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Sekarang kita berada di lokasi pengamatan kedua, di hari kedua. Kita sekarang berada masih di sekitaran kawasan wisata Dieng, tepatnya di Candi Arjuna. Tapi sekarang ini kabar buruknya adalah kita tidak bisa memasuki kawasan wisata, baik itu Candi Arjuna atau bahkan
kawah tadi kita tidak bisa memasuki kawasan wisata utamanya karena kondisi masih PPKM atau pembatasan. Jadi untuk lokasi pengamatan kedua di hari kedua ini atau 2.2, nanti mahasiswa diharapkan bisa mengelaborasi kondisi sejarah dan kebudayaan, dan dielaborasikan dengan kondisi geologi. Kalau misalnya kita pernah sering membaca ya, kenapa masyarakat terdahulu atau zaman-zaman kerajaan terdahulu membangun candi di atas gunung atau mungkin di berbagai tempat, itu bukan sebuah pasti ada alasan tersendiri gitu. Termasuk batuan-batuan yang dijadikan sebagai penyusun candi gitu. Bisa kita interpretasikan terkait dengan kondisi petrologi di batuan, salah satu penyusun batuan candi tersebut ya. Kalau misalnya dilihat dari kejauhan, kemudian dari survei yang telah kita lakukan kemarin, kita melihat ada batuan gunung api, batuan beku, andesit. Tapi tipe andesitnya kita masih belum bisa pastikan apakah sama batuan andesit ini dengan produk yang sekarang ya, produk hasil gunung api di sekitar Dieng ini, baik itu gunung api Sindoro, Sumbing, atau bahkan gunung api yang di dekat kita di Jogja, gunung api Merapi dan Merbabu. Jadi nanti akan kita lihat secara lebih detail. Untuk selanjutnya nanti kita akan lebih detailkan lagi mengenai petrologi tersebut. Selamat siang, saya melanjutkan penjelasan dari Pak Fatih tadi ya, khususnya ini dari segi geolingkungan. Nah, seperti kita ketahui bahwa geolingkungan itu ada dua macam ya, ada sesumber dan bencana alam. Nah, sekarang sesumber. Yang pertama kita bisa melihat di sini ya. Kita lihat dulu tentang dari geomorfologinya. Geomorfologi ini juga bisa menjadi sesumber karena di sini daerah pegunungan yang menawarkan pemandangan yang indah, kemudian juga suhu udara yang cukup sejuk sehingga banyak orang berwisata di sini. Dan keindahan alam serta relief gunung ini akan menjadi sumber daya tarik wisata bagi masyarakat di sekitar maupun masyarakat yang di daerah yang lebih jauh ya, untuk geomorfologinya. Kemudian batuannya, batuan itu juga merupakan sumber dari alam yang di daerah ini bisa dipakai untuk beberapa untuk bahan galian atau sumber daya untuk fondasi atau perkerasan jalanan. Selain itu, ternyata sumber daya batu di sini pun juga sudah jauh-jauh hari dipakai oleh masyarakat zaman dahulu ya, terbukti dengan adanya sejarah yang kita lihat di belakang saya ini ada candi. Candi itu banyak dibangun di daerah pegunungan atau daerah dataran yang tinggi. Selain itu, karena mereka juga tahu bahwa sumber baku dari candi itu adalah batuan, dan di daerah pegunungan seperti ini banyak batu yang bisa diambil, dan masyarakat zaman dulu pun juga sudah tahu bahwa batu tersebut cocok untuk membangun candi. Kita bisa melihat dari aspek kegeologiannya, orang biasa menggunakan batu andesit. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat bahwa batuan tersebut dalam hal densitas cukup ringan. Jadi untuk bisa dikonstruksi menjadi bangunan yang cukup tinggi itu tidak menjadi banyak kendala ya, cukup kuat tetapi ringan. Itu adalah aspek geologi teknik dari candi. Oke, tadi sudah geomorfologi dan batuan, kemudian tanah. Kita melihat bahwa tanah di daerah sini karena hasil lapukan dari batu-batu vulkanik tentu mempunyai unsur-unsur yang cukup banyak sehingga menghasilkan tanah yang subur. Soil-soil di sini memiliki banyak komposisi kimia yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan vegetasi, sehingga banyak tanaman baik sayur maupun pohon-pohon yang bisa tumbuh dengan baik di daerah ini. Kemudian sumber berikutnya adalah air. Tentu kita tahu bahwa daerah air di pegunungan seperti ini banyak
bermunculan mata-mata air kecil, kadang-kadang juga ada yang besar ya. Dan di sini tidak hanya mata air yang dingin, tetapi juga mata air panas pun juga ada ya di terkait dengan geotermal. Itu juga bisa menjadi sesumber dari geologi daerah setempat ini. Lalu bencana alam, kadang-kadang kita bisa melihat bahwa ada lereng-lereng yang cukup terjal ya, yang akan menimbulkan gejala-gejala gerakan tanah di sini. Kemudian juga ada kemungkinan bencana alam yang dikaitkan dengan aktivitas geotermal. Kemudian kalau erosi, masih bisa kita lihat adanya erosi lembaran apapun sit-sit atau gale di atas di bukit menuju ke lereng-lereng bawahnya. Itu ada kupasan-kupasan yang menunjukkan dan alur-alur yang menunjukkan ada erosi ril maupun gale. Dan saya kira kalau banjir tidak begitu berbahaya di daerah sini, tidak ada potensi yang cukup mengkhawatirkan di sini. Nah, itu tentang aspek geologi lingkungan. Dan selanjutnya dari geologi lingkungan ini tersebut akan dikembangkan menjadi pengembangan wilayah. Dan pengembangan wilayah yang sangat berpotensial di sini adalah tentang geowisata ya. Karena udara yang sejuk, kemudian pemandangan indah, ditambah lagi adanya wisata budaya, maka daerah tersebut di sini menjadi daerah geowisata yang cukup menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Terima kasih. Kita sampai di lokasi kedua hari pertama, jadi lokasi tepatnya di Candi Arjuna. Nah, karena kita kesini pas adanya PPKM, jadi kita sudah muter-muter tadi, nggak boleh masuk. Jadi kita hanya bisa interpretasi litologinya hanya dari sini saja. Cuman sebelum kesini, sebelumnya panitia sudah survei, sudah melakukan deskripsi. Nanti mungkin ada arahan dari panitia. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita bisa lihat berkaitan dengan warna. Yang bisa kita deskripsi sekarang warna. Karena warna nanti implikasinya pasti akan ke arah komposisi atau jenis mineraloginya. Dari warna rata-rata oke lah abu-abu sampai abu-abu gelap atau mungkin bahkan lebih gelap lagi. Nah, itu mencirikan bahwa litologi penyusun untuk pembuatan candi ini relatif andesit sampai basaltik. Nah, hal tersebut sesuai dengan sejarah geologi dari pembentukan Gunung Dieng yang asal muasalnya dari Gunung Rokojembangan. Nah, di mana pada fase vulkanisme itu akan muncul banyak lava andesit sampai basaltik piroksen. Nah, setelah vulkanismenya berhenti, maka kurang lebih 1600 tahun yang lalu vulkanisme berhenti, sisa-sisanya masih ada banyak. Nah, setelah itu baru banyak budaya atau istilahnya banyak manusia zaman dahulu yang menempati area sini. Dari banyaknya batu itu, maka dibuatlah candi. Jadi kalian juga bisa berpikir, kok candi ada beberapa atau cukup banyak candi itu di puncak-puncak gunung ya, di daerah-daerah gunung. Katakanlah di Candi Ijo itu di atas juga ada candi, di Candi Gedong Songo di Ungaran itu juga ada candi. Nah, karena orang-orang zaman dahulu melihatnya atau membuatnya itu karena daerah-daerah itu mungkin ada banyak produk vulkanik, yaitu produk batuan beku. Nah, berkaitan dengan subduksi yang membentuk Pulau Jawa ini, kebanyakan dari interaksi hasil subduksi itu menghasilkan batuan gunung api bertipe andesitik sampai basaltik, jarang yang sampai riolitik, karena berkaitan dengan tipe keraknya. Saya yakin kalian sudah paham terkait tektoniknya. Nah, kemudian coba kita bahas berkaitan dengan regional ini, kita bahas secara lingkungan. Kenapa toh kok di sini di tinggian yang seperti ini yang hawanya cukup dingin ini, sangat dingin?
kenapa banyak peradaban di sini. Yang salah satunya yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah area cekungan atau cekungan kalderanya. Otomatis dari cekungan kaldera itu pasti atau umumnya pasti ada wadah untuk menampung air. Makanya di Dieng ini ada cukup banyak kompleks telaga warna, telaga dan yang lainnya dan seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu ada sumber air, berarti ada kehidupan. Disitulah mulai muncul peradaban karena adanya sumber air. Jadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, tidak bisa banyak untuk petrologinya. Karena memang kita harus berbicara real, lihat datanya, lihat batunya, dilihat dengan loop, dibelai, dideskripsi dengan teliti. Karena kita tidak bisa masuk, jadi saya hanya ngasih gambaran umumnya saja. Itu saja dari saya, terima kasih. Selamat siang semuanya peserta ekskursi geologi regional tahun 2021. Di belakang saya ini adalah singkapan hasil dari aktivitas tambang. Secara administrasi berada di jalan arah Banjarnegara dari arah Dieng, lebih tepatnya berada di daerah Pawedan. Secara fisiografi kita sudah memasuki zona yang berbeda dari yang sebelumnya yang merupakan zona Solo atau depresi Jawa Tengah. Yang sekarang ini kita berada di zona Serayu Utara di sebelah barat. Berdasarkan di geologi regional, kita ini sekarang berada di lembar Pekalongan Banjarnegara. Nanti kalian bisa cari di koordinat yang sudah kita berikan di buku panduan. Jadi kalau didasarkan dari geologi regional, saat ini kita menemukan kontak batuan, yaitu batuan beku dan batuan sedimen. Kalau misalnya kita lihat di singkapan di belakang saya ini ya. Kemudian kalau misalnya di geologi regional itu kita berada pada dua kontak juga. Yang pertama adalah kontak intrusi ya. Nanti kalian akan bisa lihat tipe batuannya apa dan tipe intrusinya akan seperti apa. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Oki Sugarbo dan Bu Listiani. Kemudian kita juga temukan batuan sedimen gitu. Batuan sedimen ini kita secara sepintas kita temukan ada batu pasir karbonatan, kemudian batu lempung karbonatan, dan kita temukan juga ada serpih yang sepertinya sudah mengalami efek bakar juga akibat kontak dengan intrusi. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya dari batuan beku yang ditemukan juga ternyata ada dua tipe batuan yang berbeda gitu. Yang kita temukan sekarang itu nanti bisa dijelaskan juga kemungkinan ada lebih dari fase intrusi. Nanti akan juga dijelaskan lebih lanjut. Nah, tugas Anda semua sebagai peserta ekskursi geologi regional pada tahun ini, kalian nanti bisa melihat ya secara regional terlebih dahulu fisiografinya, apakah intrusi ini akan membentuk suatu morfologi yang berbeda jika kita lihat di dalam misalnya dam atau misalnya di peta fisiografi. Kemudian selanjutnya kalian amati secara litologi dan petrologi batuan beku dan batuan sedimen yang kita temukan. Kemudian termasuk kontak yang ditemukan itu apakah akan memberikan dampak tertentu terhadap interpretasi geologi
termasuk karena batuan yang ditemukan kan ada batuan sedimen tadi saya sebutkan, shell itu berada di lingkungan pengendapannya seperti apa, kemudian kapan intrusi itu muncul dan lain sebagainya, nanti bisa kalian bisa interpretasikan. Kemudian itu saja, jadi interpretasi geologi dan fisiografi, kemudian dan elaborasi di antara data-data yang ditemukan tadi. Terima kasih. Baik, selamat siang. Saya melanjutkan penjelasan dari Pak Fatih tadi ya. Kalau tadi kita di daerah Dieng, kita berada pada perbukitan atau pegunungan atau kompleks gunung api Kuarter, maka tadi juga sudah disinggung bahwa pegunungan Kuarter tersebut itu berdiri atau dia menerobos basement yang disebut seri-seri sedimen dari formasi Serayu Utara. Dan ini adalah salah satu contoh dari bagian dari formasi yang ada di fisiografi Serayu Utara itu. Di bagian atas ya bisa kita lihat itu adalah seri batuan sedimen lunak dari formasi Rambatan. Nah, formasi ini umurnya lebih tua dibandingkan formasi Halang yang telah kita jumpai pada hari kemarin. Nah, hari ini kita melihat kenampakan singkapan urutan dari formasi Rambatan tersebut. Dari atas ke bawah kita bisa melihat adanya perbedaan warna dari seri batuan sedimen tersebut. Yang bagian atas itu cenderung kecoklatan, kemudian ke arah bawah juga hampir sama, hingga pada bagian tengah itu ada seri atau lapisan yang warnanya hitam atau kehitaman. Nah, bagian atas sampai ke hampir ke bawah dari seri batuan sedimen ini disusun oleh batuan sedimen-sedimen yang halus, batu pasir karbonatan, ada juga batu lempung, karbonatan, dan kemudian diakhiri bagian bawah dari formasi Rambatan di sini adalah terbentuknya shale atau lempung yang banyak mengandung karbon, dan kenampakannya sudah sangat hitam, laminasi. Ini ada kita bisa menyebutnya serpih ya, karena adanya kompaksi sehingga dia menyerpih. Batuannya berlapis-lapis sangat tipis, dan di bawahnya itu ada suatu tubuh batuan beku. Kalau kita melihat batuan bekunya cukup tebal, dan kalau dengan melihat perbedaan jenis tersebut, maka kita menganggap bahwa di sini ada suatu kontak yang berbeda antara jenis batuan yang berbeda. Nah, kalau di dalam konteksnya geologi atau stratigrafi, kita mengenal adanya hubungan yang berbeda, yang karena jenisnya berbeda maka dinamakan hubungan yang tidak selaras. Dan ketidakselaran jenis apa itu kita lihat karena jenisnya berbeda, maka kita bisa menyebutnya ketidakselarasan non-conformity. Yang bagian bawah adalah batuan yang kristalin, sedangkan yang bagian atas adalah batuan sedimen. Nah, lebih jauh lagi, ketidakselarasan yang bersifat non-conformity ini bisa kalian lakukan interpretasi apakah ini merupakan suatu akibat dari lava atau intrusi. Kalau ini suatu intrusi, berarti kontak non-conformity ini dibentuk oleh suatu kontak yang namanya adalah kontak intrusi. Kita melihat variasi dari batuan bekunya sendiri. Di sini batuan bekunya cukup tebal singkapannya ya. Dari bawah ke atas mungkin ini ada 10 meteran, dan kita melihat batuan bekunya ini sudah banyak terajam oleh tektonik ya, banyak kekar-kekar, baik yang agak vertikal, agak tegak, dan juga beberapa yang melintang sifatnya, agak horizontal. Nah, selain itu juga di bagian tengah dari batuan beku ini kita bisa mengenali ada sitting joint. Nah, selain kekar-kekar tektonik yang begitu cukup intensif di daerah ini, kita lihat ada sitting joint di bagian bawah. Di sini kita lihat batuan bekunya itu banyak terkekarkan ya. Ada yang miring ke kiri, ada juga yang ke kanan, ada juga yang menyudut lancip ya. Kalau kita melihat ini adalah kekar-kekar tektonik. Kemudian di sebelah kanan juga
ada kekar-kekar yang menyudut lancip ya, banyak kekar-kekar. Ternyata batuan bekunya ini adalah batuan beku tersier yang sudah tua dan sudah mengalami tektonik yang cukup intensif sehingga menghasilkan kekar-kekar yang cukup panjang dan cukup banyak jumlahnya. Tapi selain kekar tektonik kita juga melihat ada di sana, jauh di sana, bagian bawah tuh kita melihat sedikit singkapan yang menunjukkan sitting joint di bagian bawah ya. Tapi tidak hanya di bagian bawah, atas pun juga. Di atas juga ada sedikit yang menunjukkan sitting joint walaupun orientasinya sedikit berbeda. Nah, kedudukan sitting joint di bawah dan di atas itu agak berbeda. Nanti mungkin kalian bisa melakukan interpretasi, barangkali ada perbedaan fase dari proses. Kalau ini bisa kita katakan intrusi, ya proses intrusi mungkin tidak hanya satu kali. Kemudian yang di intrusi yang dipotong itu adalah seri batuan dari rambutan tadi yang miringnya ke arah timur. Jadi saya menghadap ke utara ya di sini, dan itu miring batuan tersebut adalah ke arah timur. Nah, dan apabila ini nanti kalian interpretasikan sebagai intrusi, maka yang hitam-hitam itu kemungkinan adalah efek bakar yang mengakibatkan batuan menjadi terbakar ya, menjadi gosong, lebih ke hitam-hitaman. Gitu. Oke, saya kira akan detailnya nanti ada berapa banyak batuan yang ada di sini. Untuk batuan bekunya akan dijelaskan oleh Pak Garbo. Ya, terima kasih. Baik, selamat siang menjelang sore. Ini lokasi ketiga dari hari kedua. Kita berada, sudah jelas lokasi kita sudah dijelaskan oleh Pak Fatih dan Bu Lis. Nah, saya hanya ingin menjelaskan terkait lebih ke arah petrologinya dan mungkin bisa dikaitkan ke regionalnya. Nah, kita berbicara ke petrologinya dulu. Secara umum di daerah sini ada beberapa jenis batuan. Pertama, beku. Yang kedua, sedimen. Bekunya sendiri itu ada dua, seperti ini. Dua warna yang berbeda. Yang satu agak cerah, yang satu lebih gelap. Nah, tapi ini didapat dalam satu frame ini, satu frame singkapan ini. Nah, kenapa bisa seperti itu, Pak? Nah, ini tugas kalian. Apakah bisa? Ini hanya alternatifnya. Katakanlah kalau kalian lihat model pembentukan evolusi dari suatu endapan porfiri itu kan bisa saja intrusi itu tidak hanya sekali saja, bisa multi-stage. Mungkin awalnya intrusi besar yang mengarah ke mungkin bisa yang lebih basah, kemudian ini sudah mulai membeku. Di sini masih ada dorongan lagi, mengintrusi lagi dengan komposisi atau ketika magmanya mungkin sudah berevolusi atau mungkin mengalami diferensiasi magma sehingga cenderung berbeda komposisinya, dia mengintrusi lagi di area yang relatif sama. Dan akhirnya ketika ini tersingkap, bisa kita lihat ada dua jenis batuan beku intrusi dalam area yang sama. Nah, ini terkait deskripsinya, warna sudah saya jelaskan beda karena warna berkaitan dengan komposisi. Perbedaan komposisi bisa dilarikan ke genetiknya. Kemudian tekstur di sini ada yang porfiri atau dominasinya porfiri, tapi lebih ke faneroporfiritik atau porfiri yang kasar. Tekstur sudah, kemudian karena dia relatif kasar atau porfiri agak kasar, interpretasinya dia tidak terbentuk di permukaan, bisa di dekat permukaan ataupun jauh relatif di bawah permukaan. Kemudian strukturnya oke lah, ini struktur primernya relatif masif. Nah, struktur sekundernya bisa sudah dijelaskan Bu Lis tadi, bisa sitting, itu juga bisa. Nah, cuman nanti coba kalian perhatikan lagi, karena struktur seperti ini bisa diakibatkan oleh dua mekanisme. Bisa karena tektonik, bisa juga pendinginan, atau dua-duanya. Contoh saja, dia membentuk struktur karena pendinginan, selesai kemudian kena tektonik. Nah, jadi bisa dua mekanisme struktur dalam satu
singkapan itu juga bisa. Nah, nanti dicermati dari gambar, dari drone bisa dilihat. Oh ini siting, oh ini ataukah ini kekartiang ataukah yang lainnya. Nah, seperti itu. Cuman saya kasih clue untuk kekartiang itu memang lebih mengarah genetiknya lebih dominasi karena pembekuan atau pendinginan. Nah, untuk yang siting memang dominasinya karena penghilangan beban. Jadi tinggal silahkan diinterpretasi mana yang lebih cocok. Apakah yang karena pendinginan atau yang kehilangan beban atau dua-duanya, campuran antara struktur primer dan struktur sekunder. Struktur sudah, kemudian komposisi, oke lah, kita sudah bahas tadi. Komposisi berkaitan dengan warna. Komposisi dengan yang lebih gelap umumnya pasti mineral-mineral yang mengarah lebih mafic daripada yang cerah, ini relatif basic. Nah, perbedaan ini bisa juga karena evolusi magmatik. Pak, di sini ada gunung api enggak? Belum tentu. Ketika menjumpai intrusi belum tentu langsung oh ini daerah gunung api, belum tentu. Tapi ketika sudah menjumpai kumpulan lava yang in situ, bisa indikasinya dekat dengan suatu tubuh gunung api. Tapi kalau intrusi saja tidak bisa untuk menjadi patokan di sini ada gunung api atau tidak. Nah, ini seperti itu. Nah, dalam litologinya atau petrologinya dijumpain juga ada shale. Jadi kemungkinan ini dulu bagian atas ini mengintrusi shale atau serpih. Jadi istilahnya kalau orang-orang migas itu, shale itu bisa ukuran lano sampai lempung, tapi dia menyerpih. Jadi, kalau orang-orang matlogger lah biasanya jarang membedakan antara lano dan lempung. Jadi langsung saja ditembak shale dengan catatan dia menyerpih. Ini seperti itu. Nah, ada shale, kemudian di bagian atasnya ada ini. Ya, tadi shale hitam ya, hitam menyerpih seperti ini. Nah, ini mudah hancur memipih seperti ini. Di atasnya ada batu pasir bereaksi dengan HCl. Serpihnya tidak. Nah, silakan nanti diinterpretasi. Intrusinya itu mengintrusi batuan yang miliknya formasi rambatan. Berarti kan intrusinya lebih mudah. Rambatannya terbentuk lebih dahulu. Nah, mungkin hitam-hitamnya ini bisa pertama karena kandungan karbonnya atau carbonaceous yang cukup banyak. Akhirnya dia membentuk black shale. Bisa juga ditambah dengan proses intrusinya. Jadi ketika suatu batuan yang kaya akan organisme atau organisme yang sudah mati atau mengandung banyak karbon dikenai panas seperti ini bisa saja ini akan semakin hitam. Nah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan regional tadi, jadi diingat ini di Serayu ini ketika menjumpai suatu intrusi ini bukan berarti kok langsung oh ini ada gunung api Pak. Tidak semudah itu. Kita lihat asosiasi batuan di sampingnya. Ada enggak breksi piroklastiknya yang in situ? Ada enggak ini mungkin aglomerat dan sebagainya? Atau ada enggak indikasi-indikasi bahwa area ini area pembentukan gunung api? Nah, kenyataannya di lapangan ini indikasi itu tidak ada. Jadi adanya ini intrusi di batuan-batuan sampingnya, ini sedimen siliklastik atau sedimen klastik bahkan mengarah ke sedimen pembentukan laut. Jadi kemungkinan intrusinya ini diakibatkan oleh suatu zona lemah yang menghasilkan magma naik ke permukaan. Tapi tidak sampai keluar ke permukaan. Dia hanya membentuk intrusi saja. Nah, yang tersingkap ini lebih ke arah porfiri yang halus, bukan yang mengarah ke vanerik. Nah, mungkin dia tidak jauh dari permukaan yang kita jumpain. Seperti itu. Kalau dia vanerik besar-besar, bisa dia jauh di bawah. Seperti itu. Nah, berkaitan ini tadi sudah regionalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik semuanya, selamat siang. Sekarang kita berada di titik keempat atau lokasi keempat di hari kedua. Di belakang saya ini ada sebuah singkapan yang merupakan singkapan, dan salah satu di antaranya adalah ada kegiatan aktivitas masyarakat ya di sini, aktivitas pertambangan. Jadi ini enggak sepenuhnya tersingkap karena masyarakat, tapi memang dia sudah tersingkap tersendiri. Secara administrasi berada di daerah Cijeruk, jalan ke arah Karangkobar. Kemudian secara geologi regional masih berada di lembar Banjarnegara, dan jika dilihat di lokasi atau titik koordinatnya berada di masih dalam satuan intrusi diorit ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Oki dan Bu Lis. Jadi untuk tugas Anda sekalian di sini, yang pertama adalah kalian akan mengamati secara litologi dulu. Litologi karena ini kemungkinan ada tidak hanya sekali atau lebih dari sekali aktivitas intrusi di sini. Kita dilihat dari perbedaan secara kasat mata saja sudah terlihat. Kemudian ternyata juga hasil dari dalam satu intrusi itu pun menghasilkan tekstur yang berbeda di antara batuan tersebut. Jadi nanti tugas Anda sekalian itu adalah melihat secara petrologi, litologi yang ada di sini, batuan beku jenisnya apa, tipenya apa, kemudian hingga sampai menganalisis ke arah aktivitas vulkanisnya akan seperti apa yang terdahulu, kemudian sampai komposisi magmanya akan seperti apa. Dilihat dari analisis petrologi yang sudah Anda semua lakukan. Kemudian dilihat juga nanti di sini banyak sekali aktivitas tektonik ya. Ada banyak hasil-hasil tektonik, baik itu ini kekar, di sini banyak kekar ya. Jadi nanti kalian bisa analisis dan dilihat secara regional apakah batuan ini atau tektonik ini itu juga dipengaruhi, apakah secara minor atau secara mayor mempengaruhi kondisi tektonik regional yang ada di zona Serayu Utara ini. Selamat sore, kita sudah sampai di LP 2.4 atau hari kedua lokasi pengamatan nomor 4. Nah, di depan kalian ini sudah terlihat jelas, sudah nanti dilihat di drone, batuan beku yang cukup kompleks strukturnya. Nah, nanti kita pelajari terkait strukturnya. Pertama, kalau kita ke lapangan berkaitan dengan regional, ya kita identifikasi batuannya dulu. Nah, di hadapan kalian ini ada suatu tubuh batuan beku, cuman nanti jenisnya tidak hanya satu saja. Kita deskripsi berkaitan dengan warna. Oke, warna. Coba langsung saja ke sini. Ini batuan-batuan yang diambil dari sana. Ini warna ada yang gelap, relatif gelap, ada yang abu-abu, ada yang sedikit lebih cerah. Nah, ini menandakan bahwa terbentuknya di intrusi ini bisa saja dari komposisi magma yang berbeda. Mungkin karena proses diferensiasi atau mungkin intrusinya itu multifase. Jadi tidak satu tubuh intrusi selesai. Ya. Mungkin satu tubuh besar, kemudian evolusi magmatik jalan, atau mungkin magma yang komposisi lebih asam atau yang lebih basa ada lagi. Kemudian ada lagi, dan akhirnya membentuk berbagai jenis komposisi batuannya. Nah, jenis batuannya relatif sama. Ini batuan beku dengan tekstur cenderung porfiri sampai mengarah ke fanerik atau katakanlah faneroporfiritik. Jadi bisa ini kalau dari penambangannya ini mungkin diambil dari core-nya atau daerah
dalamnya. Makanya ini akan lebih besar-besar. Tapi ada juga tadi yang ditemuin teksturnya itu lebih halus, porfiri tapi lebih halus. Nah, nggak usah bingung, itu bisa saja dalam satu tubuh intrusi. Mungkin yang halus itu bagian tepi-tepinya, karena kontak langsung dengan batuan samping. Mungkin batuan sampingnya formasi rambatan, sedimen dengan mungkin ada kandungan air di dalamnya. Otomatis ketika ada intrusi yang tepi kan kena sedimennya. Berarti kan suhunya lebih dingin, lebih cepat membeku. Akhirnya membentuk tekstur yang lebih halus. Nah, bagian dalam-dalamnya ini akan lebih kasar karena pembukanya akan cenderung lebih lambat. Kemudian struktur berkaitan dengan struktur primer ini cenderung masif. Ingat, struktur primer ya, nanti struktur sekunder nanti. Kemudian warna, tekstur, komposisi. Oke lah, ini lebih basah. Jadi kalau nanti di zoom di videonya ini mungkin ada cukup banyak piroksin, biotit, mungkin sedikit olivin mungkin, dan mineral-mineral plagioklas atau mineral-mineral fesiknya. Kemudian ini juga cenderung lebih banyak mineral fesiknya. Nah, untuk penamaan silahkan, nanti ada yang mikrodiorit atau mungkin yang andesit porfiri silahkan, atau andesit basaltik yang lebih gelap. Nah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan regionalnya di sini bisa dilihat di belakang saya ini atau di ini. Ini banyak sekali kekar. Bisa kekar pendinginan dan bisa juga kekar tektonik. Bisa juga dua-duanya. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah ini kekarnya relatif ke sini. Ini berlawanan. Bisa ini satu tubuh satu. Ini suatu tubuh yang besar, kemudian ada intrusi lagi dengan komposisi yang berbeda. Bisa juga karena tektonik. Nah, coba perhatikan di peta geologi regional kalian, di yang ini lembar Banjarnegara dan Pekalongan, kita berada di area ini. Nanti di highlight saja di video. Nah, di area ini jelas sekali di sini ada sesar naik yang memanjang atau sesar utama, sesar naik. Nah, kita berada di area sini. Di samping kanan, samping atas dan bawahnya di sana ini ada seperti interpretasi lineamen struktur yang seperti merajang dari dua tinggian yang LP sebelumnya dengan tinggian yang ini. Ini seperti dirajang. Nah, jadi ini singkapan ini bisa mendukung data regional bahwa ini mungkin struktur-struktur akibat proses sesar utamanya ini. Jadi kita mainnya regional. Jadi kita bisa arahkan, oh berarti bisa saja ini karena pendinginan, tapi dominasinya itu lebih ke tektonik. Nah, di peta pun terlihat ini seperti ini garisnya 1, 2, 3, 4, 5 ke sana sesar besar. Nah, ini seperti dirajang. Ini seperti itu. Nah, mungkin satu lagi mungkin. Ada ini di sini juga ada struktur yang sangat intensif sekali. Kemudian ada vein, ini bereaksi dengan HCl juga. Nah, ini mungkin ada proses hidrotermal, tapi tidak membentuk alterasi. Jadi bisa saja kalsitnya ini mungkin bisa dari larutan formasi di atasnya, formasi rambatan yang ada karbonatannya, bisa juga dalam sistem hidrotermal membentuk kalsit. Katakanlah di zona-zona propilitik itu kan bisa membentuk kalsit, kuarsa, opal dan sebagainya. Nah, nanti interpretasikan apakah lebih mengarah ke alterasi atau ini hanya vein-vein yang diisi oleh formasi di atasnya. Karena secara interpretasi ini kan mengintrusi formasi rambatan. Formasi rambatan ada karbonatnya. Nah, ini silahkan diinterpretasikan. Mana yang lebih logis? Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, selamat sore. Melanjutkan penjelasan dari Pak Oki dan Pak Fatih. Kita masih berada di LP24. LP24 ini masih ada di fisiografi Serayu Utara. Di titik ini, di desa Cijeruk, kita melihat adanya singkapan batuan beku ya. Ini data yang kita lihat di belakang saya adalah batuan beku. Oke, saya ini kebagian menjelaskan tentang geologi tata lingkungan ya. Oke, kalau kita bicara geologi tata lingkungan di zona Serayu Utara, kita bisa
resumekan beberapa hal. Yang pertama adalah sesumber dan bencana. Sesumber misalnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal hari ini, ada batu, tanah, dan air. Nah, kalau khusus di lokasi ini, secara spesifik sesumber yang bisa kita amati secara dengan jelas adalah adanya tambang batu. Kalau dahulu orang bisa mengklasifikasikan ke bahan galian C atau BGC ya. Kalau sekarang biasanya orang menyebutkan tambang batu dan mineral, tapi khusus di sini yang ditambang bukan mineral tapi batu ya. Jadi adalah tambang batu di sini. Oke, itu untuk sesumbernya ya. Jadi kalau untuk yang hal-hal yang lain juga masih ada sini sesumbernya, ada tanah dan air yang beberapa tempat bisa dicari sumbernya. Tapi khusus di LP ini fokus kita adalah tambang batu ini. Nah, tambang batu ini kita lihat singkapan yang ditambang itu adalah batuan beku yang secara jelas menunjukkan sifat fisik yang terkekarkan, cukup rapat ya, intensif ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Oki bahwa di sini ada kekar tektonik. Di sini ya, misalnya ya, kekar tektonik cukup intensif ya, banyak di sini walaupun ini kelihatan tebal-tebal, tapi sebenarnya banyak kekar. Ada yang miringnya ke kanan nih ke bawah, ada juga yang agak vertikal di sini. Bodinya mungkin tebal-tebal ya. Kemudian di bagian atas juga banyak ini ya, terajam atau rajangan, ada yang horizontal, ada yang vertikal ya, ada yang miring ya. Oke, di bagian kiri singkapan. Demikian pula di bagian tengah, ini bagian atas, kita melihat bahwa batu itu sudah pecah-pecah ya karena banyak kekar. Ini banyak kekar ini. Ada yang vertikal, ada yang agak miring ke kanan bawah ya. Banyak di situ ya, ada kekar-kekar itu. Di kanan pun juga seperti itu, kekar tektonik banyak kita temukan. Nah, dari segi sesumber tadi, di lokasi tambang ini, kekar tersebut mungkin bisa menjadi bantuan ya, bisa membantu para penambang di sini karena mereka menambang secara tradisional dengan menggunakan linggis dan sebagainya. Itu memang keberadaan kekar ini cukup membantu mereka. Tidak hanya kekar tektonik ya, yang seperti tadi Pak Oki jelaskan, ada juga kekar sitting joint ya. Nah, ini bidang-bidang ini juga membantu untuk para penambang di sini untuk menghancurkan batuan. Itu adalah malah sesumber, oke ya. Artinya kalau kita melihat sesumber di sini, yang paling pokok atau yang paling dominan bisa diambil, dieksploitasi adalah batuan beku yang cukup ekonomis nilainya untuk dijual. Nah, sekarang setelah sesumber, kita bicara tentang bencana alam. Kita melihat bencana alam geologi itu ada gerakan massa, erosi, banjir, lalu mungkin ada berbagai macam gerakan massa terkait dengan vulkanisme, tsunami dan sebagainya. Tapi spesifik di daerah ini yang ingin saya jelaskan sedikit adalah tentang keberadaan batuan beku ini terkait dengan gerakan massa ya. Gerakan massa atau gerakan tanah itu adalah salah satu bencana alam geologi. Nah, gerakan tanah tersebut itu bisa terjadi karena faktor internal dan eksternal. Saya mulai dari faktor internal dulu ya. Kalau faktor internal itu terkait dengan dirinya sendiri, batuannya itu sendiri. Seperti kita ketahui, ini ada tubuh batuan beku yang sifatnya keras ya, karena batuan beku ya keras. Yang pertama dari sifat kekerasannya dia memang tinggi, tetapi di lain pihak dia sudah terkekarkan cukup intensif dan itu akan mengurangi kekuatan ya. Jadi kestabilan lereng juga akan sangat dipengaruhi oleh melemahnya kekuatan batuan ini karena akibat adanya kekar-kekar yang cukup intensif. Ya, jadi sifat fisik itu akan sangat mempengaruhi kestabilan lereng di daerah ini. Lebih lagi selain itu, yang namanya gerakan tanah itu kan tidak hanya tergantung dari bodi yang bergerak, tapi juga tergantung di bidang gelincir. Seperti kita lihat tadi sebelum daerah ini, tadi kan ada lokasi yang menunjukkan adanya intrusi ya. Intrusi batuan beku dengan batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itulah yang akan bisa menjadi bidang gelincir. Artinya, apabila intrusi ini pun juga mengintrusi batuan sedimen seperti yang lokasi sebelumnya, berarti mungkin ada kontak-kontak antara batuan beku ini dengan batuan sedimen yang lebih lunak dan bisa berfungsi sebagai bidang gelincir. Nah, kedua macam batuan tersebutlah yang menjadi sifat fisik yang menentukan kestabilan lereng daerah ini. Itu selain fisik dari
batuannya, petrologinya, juga fisik dari kekar tadi ya yang sudah mengenai batuan. Itu faktor internal. Lalu faktor eksternal, yang pertama bisa adanya gangguan. Gangguan itu bisa karena ada gempa bumi atau mungkin kendaraan yang lewat yang menimbulkan getaran yang cukup besar dan sebagainya yang bisa mengurangi kestabilan lereng. Itu gangguan yang pertama. Kemudian eksternal faktor yang berikutnya itu keberadaan air ya. Kalau ada curah hujan yang cukup tinggi, maka curah hujan itu akan memicu terjadinya gerakan tanah. Nah, curah hujan itu memberikan air yang akan bisa masuk ke dalam bodi tubuh batuan ini melalui rekahan ini. Rekahan ini dengan adanya air yang masuk, dia akan menjadi bidang lemah ya. Bidang lemah di mana air bisa masuk dan akan mengurangi kestabilan lereng atau kestabilan batuan tersebut ya. Oke, itu untuk faktor eksternal. Nah, faktor eksternal lain juga adalah pelapukan. Pelapukan juga akan sangat mengurangi kestabilan lereng. Kalau kita lihat di sini, kita lihat ya di bagian tengah ini, batuan sudah mulai lapuk. Banyak sekali rombakan debris ya, debris dari soil ya, soil maupun campuran dengan material yang lebih seger lainnya ya. Artinya ini ada debris ini. Kita lihat ada banyak soil di sini, hasil pelapukan dari material-material yang tadinya segar di atas, tapi ternyata ini sudah menunjukkan adanya debris dari longsoran ya, sliding antara rock slide dengan campuran, berarti kita sebutnya debris slide ya. Nah, ini faktor pelapukan inilah yang akan juga mengurangi kekuatan batuan, kekuatan lereng. Artinya seberapa kerasnya batu tersebut, kalau dia mulai lapuk atau terkena air, dia bisa mudah lapuk dan akhirnya juga akan menjadi semakin lemah. Jadi FS-nya atau nilai safety faktornya itu akan berkurang sehingga suatu saat dia akan mengalami titik kritis dan akan longsor. Ingat bahwa kestabilan lereng juga dipengaruhi oleh sifat kohesi, lalu juga sudut geser dalam dan kuat geser dari batuan yang mengalami gerakan tanah. Nah, nanti silakan kalian melakukan analisis interpretasi bagaimana kira-kira daerah ini dikaitkan dengan potensi longsor tersebut. Terima kasih. Baik, selamat sore semuanya. Sekarang kita berada di lokasi pengamatan ke-5 di hari kedua atau lokasi terakhir. Nah, di sini kita lihat ada di belakang saya ini ada singkapan yang tersingkap tepat di jalan raya ya, jalan raya utama Kalangkobar. Tepatnya kalau misalnya dilihat di sini ada tulisan Kali Unjar, kita berada di daerah Kali Unjar. Jadi yang kita lihat di sini sekarang kita berada di formasi formasi Jembangan ya. Jembangan. Nanti kita lihat di sini adalah singkapan batuan beku yang diindikasikan adalah lava dari formasi Jembangan. Nah, ini adalah seri terakhir dari pengamatan kita pada ekskursi geologi regional pada tahun ini. Kemudian di formasi Serayu Utara. Jadi tugas Anda sekarang ini hampir sama dengan formasi sebelumnya, yaitu kita akan melihat di sini dalam sebuah formasi ada dalam sebuah regional atau fisiografi atau cekungan. Di sini tiba-tiba ada formasi Jembangan atau formasi yang terbentuk di berumur kuarter. Jadi umurnya kalau misalnya di formasi adalah umurnya adalah kuarter atau lebih muda ya dari formasi-formasi sebelumnya. Nanti kalian bisa interpretasikan dan dilihat dari litologinya, kemudian dilihat dari struktur yang terlihat di sini ada kekar lembaran yang tapi kondisinya tegak. Nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Bu Lis dan Pak Oki. Jadi tugas Anda sekali lagi
melihat secara karakteristik petrologinya, kemudian dilihat secara regional, menentukan juga kondisi tektoniknya juga, dan nanti dihubungkan dengan formasi-formasi sebelumnya, yaitu formasi rambatan dan ada intrusi yang di lokasi pengamatan sebelumnya. Baik, kita sudah sampai ke lokasi 5 di hari kedua. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Fatih terkait dengan lokasinya. Nah, kita langsung saja berkaitan dengan petrologinya. Di sini sudah terlihat jelas. Oke, kita interpretasi sederhana dulu berkaitan dengan litologi. Warna, oke lah, kebanyakan dominasinya warnanya abu-abu. Warna lapuknya oke lah, ada yang kecoklatan. Tapi yang segar tadi nanti di highlight itu ada abu-abu sampai sedikit gelap. Kemudian teksturnya lebih halus dari yang LP sebelumnya. Dia lebih ke porfiri halus, bahkan relatif mengarah ke avanit. Kemudian struktur yang berkembang di sini jelas sekali terlihat. Ini ada seperti lembaran-lembaran. Bahasa Inggrisnya sheeting joint. Nih, nah sheetingnya ini apakah ya karena tektonik atau apakah karena pembekuannya? Nah, ini lihat saja di regional apakah ada indikasi struktur atau ini karena pendinginan. Ini seperti itu. Nah, bedanya nanti silahkan kalian bedakan dengan yang di sana deskripsinya atau ciri-cirinya, nanti silahkan interpretasikan. Namanya boleh lah, silahkan namanya andesit porfiri boleh atau andesit juga boleh, atau mungkin mengarah ke lava andesit juga silahkan. Nah, bedanya dengan di sana bisa, di sana itu lebih mengarah ke intrusi. Nah, semisal di sini lebih mengarah ke lava. Nah, nanti silahkan dijelaskan perbedaannya apa. Kenapa interpretasinya di sana intrusi, di sini lava. Sebagai clue-nya di sini nanti di highlight cukup banyak sekali vesikuler. Jadi mulai dari warna, tekstur, struktur, khususnya tekstur batuan dan tekstur permukaan atau berkaitan dengan struktur permukaan. Dia cukup banyak vesikulernya. Vesikulernya sebagai tempat keluarnya gas. Nah, otomatis batuan buku ini relatif terbentuk di permukaan. Nah, nanti silahkan interpretasinya. Oh, ini ada cukup banyak vesikuler, teksturnya seperti ini. Oh, ini arahannya apakah intrusi atau lava. Ini seperti itu. Nah, berkaitan dengan regional, ya ini umurnya kuarter. Formasi yang sudah dijelaskan tadi. Cuman perlu diingat, kuarter itu nggak langsung arahannya, seperti Merapi, Merbabu, kemudian yang aktif-aktif lainnya atau Bromo. Nah, kuarter itu ada Pleistocene, ada Holocene. Nah, ini kecenderungannya apakah yang Pleistocene atau yang Holocene? Ini seperti itu. Kalau yang mikirnya langsung, ini yang gunung api saat ini lah. Gunung apinya mana? Nggak ada, Pak. Oh, jangan, tunggu dulu. Jangan-jangan ini gunung apinya yang Holocene, yang sudah mati. Pak, apakah gunung api yang terbentuk di Holocene, jangan-jangan di Pleistocene-nya, maaf. Apakah yang dibentuk di Pleistocene ini apakah hanya umur bisa mati? Bisa saja. Gunung api itu tidak harus umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Ini seperti itu. Kemudian, Pak, berarti di daerah tersebut ada gunung apinya dulu. Bisa iya, atau bisa di dekat di sini ada gunung apinya. Karena apa? Dilihat dari ininya dulu. Apakah ini cenderung in situ atau tidak. Jadi ketika ada lava, jangan langsung daerah itu gunung api, tidak. Bisa saja ini daerah-daerah proksimal bagian bawah atau bagian tengah. Nah, pusatnya di mana? Bisa saja nanti dilihat dari drone. Apakah ada indikasi bekas gunung api daerah sini? Entah itu yang volcanic neck-nya ataukah yang morfologi sirkularnya dan sebagainya. Nah, tugas kalian yaitu menginterpretasi dan mengkolaborasikan dari LP-LP sebelumnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, selamat sore. Ini barangkali stasiun terakhir ya untuk penjelasannya. Saya melanjutkan Pak Oki dan Pak Fatih tadi.
Tadi sudah dijelaskan Pak Oki dan sudah diarahkan bahwa singkapan yang ada di sini adalah lava ya. Dan juga sudah diberitahu dari Pak Fatih bahwa lava ini adalah produk dari Gunung Api Rogo Jembangan yang notabene nanti namanya menjadi formasi Jembangan ya. Kalau di fisiografi Serayu Utara, maka formasi Jembangan ini dari studi regional pendahulu kita tampak bahwa umurnya adalah kuarter, tetapi kuarter bagian bawah. Artinya singkapan batuan formasi ini memiliki umur Pleistosen ya, bukan Holosen. Nah, di atas formasi ini akan terendapkan beberapa vulkanik muda yang umurnya Pleistosen atas hingga Holosen. Nah, untuk di titik ini yang kita hadapi adalah produk dari aktivitas vulkanisme yang umurnya Pleistosen. Oke, kita melihat bahwa ini ada singkapan, tadi udah diarahkan ke Pak Oki, namanya lava ya. Dan lava ini ternyata memiliki struktur sitting joint atau berlembar. Kalau kita kaji lebih jauh lagi, kita mau lihat lembar-lembarannya. Ternyata ini sangat intensif. Ini coba mungkin bisa di shoot ya. Sangat intensif lembaran dari sitting joint ini. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, ketebalan dari lembar itu juga bervariasi. Ada yang kurang dari 1 cm di sini ya. Kurang dari 1 cm hingga ada yang mencapai 10 cm, kelihatannya ada di sebelah sini. Ya, mencapai 10 cm. Dari yang kecil, dari tipis sampai yang ke agak tebal ya. Itu terjadi di singkapan, salah satu contoh singkapan dari formasi Jembangan ini. Nah, sekarang dampaknya apa terhadap geologi lingkungan? Saya ingin mengarahkan seperti yang tadi saya sedikit jelaskan, tadi adanya gerakan massa atau gerakan tanah di lokasi sebelumnya. Maka kita lihat di sini apakah di sini ada potensi dari gerakan massa atau gerakan tanah ya. Oke. Singkapan dari lava Jembangan ini kalau kita lihat ini berada di pinggir jalan raya atau tebing ya. Dia membentuk tebing, morfologi tebing seperti ini ya. Tebingnya ini cukup terjal. Kalau diukur mungkin ada 80 derajat ya, ini slope-nya ini ya. Jadi cukup terjal. Dan ini berada tepat di tepi jalan raya. Oke. Batuannya memang keras. Kita tahu bahwa ini adalah batuan beku. Tadi mungkin sudah diarahkan Pak Oki juga arahnya ke andesit atau andesit basaltik ya. Batuannya notabene batuan yang keras. Tetapi batuan yang keras tersebut ternyata dengan batuan keras itu kan artinya internal faktor dari gerakan massa kan dia kecil ya, kemungkinan ada gerakan massa potensinya kecil, tetapi banyak adanya sitting joint yang cukup banyak dan intensif ini akan mengurangi kekuatan massa, artinya potensi gerakan tanah itu akan bertambah. Semakin banyak sitting ini artinya semakin tipis. Kalau semakin tipis kan artinya dalam satu areal karena akan semakin banyak ya, semakin banyak atau semakin intensif. Tipis-tipis dan banyak, sangat intensif itu akan menghasilkan kekuatan batuan yang akan semakin lemah. Karena lembar-lembar ini merupakan bidang lemah. Di mana bidang lemah ini akan menjadi, boleh dilihat ini ya Mas, batuannya, jangan ke saya. Bidang lemah ini akan menjadi sarana bagi air sebagai eksternal faktor untuk masuk ke dalam bodi dan dia akan melapukkan batuan sedikit demi sedikit, perlahan-lahan akan semakin lapuk dan dia juga akan bisa menjadi akan mengurangi kekuatan massa atau kekuatan dari batuan ini. Jadi kestabilan lerengnya akan semakin berkurang. Apalagi kalau kita lihat ya, ini yang bidang-bidang lemah yang hasil dari sitting joint ini beberapa sudah copot, ini ada bolong-bolong, ini di sini ada, di sana ada, itu juga merupakan bidang lemah yang semakin melebar dan semakin memberikan efek menurunnya kekuatan lereng. Belum lagi ditambah selain adanya sitting joint, di sini pun juga batuan ini banyak terkekarkan tektonik. Kita lihat ya di sini, mungkin bisa diset Mas. Ini kan kekar tektonik ini. Yang sana Mas ya. Oke, ini juga ya, ini juga, di sini juga ya. Kekar tektonik. Jadi batuan ini selain terkekarkan secara sitting joint, dia juga mengalami kekar tektonik. Nah, bukti bahwa di sini tektonik cukup intensif juga dari kita lihat dari posisi atau kedudukan dari sitting joint ini. Pada umumnya di awal proses sitting joint, karena kita melihat bahwa sitting itu biasanya hasil dari
lepasnya pembebanan biasanya posisinya adalah horizontal atau lateral atau sesuai dengan tip dari tip dari lava, tip inisial tip maksud saya, sesuai dengan kelerengan morfologi awal ya. Tetapi ini sudah vertikal, bisa kita katakan ini vertikal ini sitting joint-nya ini, artinya bahwa tektonik sudah menegakkan ya, sudah merubah kedudukan menjadi lebih tegak, lebih vertikal. Berarti tektonik di sini sudah cukup intensif. Nah, dikaitkan dengan kekuatan lereng tadi atau kestabilan lereng, kalau batuannya keras tapi banyak kekar, tentunya kestabilan lereng akan menurun. Belum lagi morfologi yang cukup terjal di sini ya, karena batuan ini memberikan kenampaan morfologi yang cukup terjal. Cuman beruntungnya kemiringan dari sitting joint ini tidak sama dengan memanjang gawir atau tebing ini ya. Kalau tebingnya ini dia searah dengan kemiringan sitting joint, atau kalau di batuan sedimen itu searah dengan dip, artinya morfologinya membentuk deep slope, nanti kestabilan lereng akan semakin rendah. Nah, beruntung ini tidak seperti itu ya, tapi dia lebih tegak lurus dengan kedudukan dari sitting joint. Jadi dia ada nilai plusnya juga untuk sedikit menguatkan atau menambah FS atau kestabilan lereng. Tetapi faktor-faktor lain tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini banyak faktor yang mengurangi atau menjadi pemicu terjadinya atau mengurangi kekuatan lereng dan memicu terjadinya gerakan tanah di daerah ini ya, titik ini. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Kelangan kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan wis beda.